tas baru aku, bagus nggak? Aku beli di online, harga cuma 20.000 loh. Wah, murah ya Cia. Mendingan kamu jangan keluar pakai tas palsu kamu itu deh. Kuci jadi cuci. Emangnya kamu nggak malu apa? Hah? Jadi ini tas KW? Udahlah, orang juga gak bakal sadar kok. Iya Cia, dia mah nggak usah didengerin. Kalian punya teman yang suka ngehancurin kebahagiaan orang lain nggak? Selamat ya Cia, baru lulus udah dapat kerja. Keren banget sih lo. Makasih ya, pokoknya hari ini aku bakal traktir kalian. Asik, aku bakal pesan sepuasnya. Apa ya? Wah, kalau gitu aku gak bakal sungkan-sungkan deh pesen menu yang paling mahal. Sebulan kerja keras capek-capek cuma dapat 3 juta. Gak usah sok gengsi, pakai acara mau traktir segala. Gaji kamu aja kalah sama membantu di rumah aku. Penghasilan aku emang gak seberapa sih. Celo? Gimana pun dia kan putri prestis Stormhold Group. Cia, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa sih kamu masih mau temenan sama Celo? Padahal tuh jahat banget loh sampai ngejatuhin harga diri kamu. Iya, parah banget. Mentang-mentang anak sultan, sombong amat, heran. Kalian salah paham sebenarnya. Nih, Ini kan tas ini Cia incer. kalau kamu gak demen masih ada ini sama ini. Hah? Yang bener ini semua buat Cia? Kayaknya Cia nabung setahun gak makan juga kagak bakal kebeli ini. Santai aja. Terima kasih hamba ucapan kepada Tuan Putri Celo. Apaan sih? Udah yuk. Buset, ruangannya gede banget. Mulai sekarang, ini kantor kamu, Cia. Hah? Serius? Berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang. Loh, terus Cia ngapain? Jadi personal assistant. Tapi Cia nggak kuliah, Celo. Mana bisa jadi asisten di perusahaan sebesar ini? Kamu tenang aja, kerjaan kamu tuh cuma nemenin aku makan, jalan-jalan, main, belanja sama perawatan doang. Dan gaji kamu bakal aku tambahin 20 di belakangnya. Hah, 300 juta? Kamu emang bestie terbaik aku, Celo. Hah? Astaga, ternyata Celo. Yuk jalan, aku udah bayar semuanya. Nona besar, maaf hamba datang terlambat. Angkat hamba jadi bestimu. Hah? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? Surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik koin diputar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Hah? Jadi dia itu bukan manusia? Selamat ulang tahun, temanku. Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anaknya sama sebelah kan? Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah? Serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih ganteng kan kamu kok, Snow? So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue udah pakai asal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Celo, kamu orang Cindo ya? Iya, Cia. Tapi Papa Celo bukan orang Cina sih. Terus orang apa? Papa Celo keturunan Jepang. Soalnya nenek Celo itu asli orang Jepang. Wah, keren banget.
Tapi Cia juga blasteran, campuran gitu. Papa Cia orang Jawa, Mama Cia orang Sunda. Wah, pantesan kamu cantik banget ya, Cia. Sampai koko celo aja, Su. Celo. Apaan sih lebay banget? Gue juga Cindo, lebih ori daripada Celo. Beneran Cina Cungkwa, bukan Cina abal-abal. Serius, Ais? Ya iyalah, bukan udah jelas ya? Emangnya lo gak bisa lihat? Nih mata gue sipit kan? Dih, kenapa jadi disipit-sipitin? Kalau gitu, marga lo apa? Marga, aku tuh orang Cina ya, bukan orang Batak. Bukan cuma orang Batak doang, Kelas yang punya marga. Di Indonesia tuh masih banyak banget suku lain yang juga punya marga loh. Bener banget tuh. Biasanya, marga itu ada di urutan paling depan sebelum nama Mandarin lo. Kalau nama Mandalin kamu apa, Ais? Katanya Cinaril. Masa nama Mandarin aja nggak punya? Kamu bohong ya? Guys, lihat. Celo punya kotak pensil canggih nih. Kalian kalau ke sekolah bawa kotak pensil nggak? Cia juga punya kotak pensil canggih gambar Kuromi. Kayaknya kotak pensil aku yang paling canggih. Lihat tuh, tombolnya banyak banget. Paling lengkap ini. Axel, kotak pensil kamu mana? Hah? Smiggle. Kotak pensil Celo kalau mau dibuka harus masukin password dulu, guys. Passwordnya ada di bawah kotak pensilnya. Kotak pensil Celo banyak amal rahasianya loh, guys. Tuh lihat. Kotak pensil Cia kalau mau dibuka juga harus pakai password nih guys. Kita putar aja sesuai dengan angkanya terus geser tombolnya. Di sini ada tombol untuk serutan, buat taruh barang random, penghapus, dan tombol yang bisa mempermudah kita untuk ngambil pensil atau pulpen guys. Ada kalendernya juga loh guys, kalian tinggal atur aja. Kalau kotak pensil aku tombol kiri untuk serutan, yang kanan untuk gunting, tombol sebelah sini untuk penghapus, dan ada selotipnya juga loh guys. Hampir lupa ada penggaris juga. Kotak pensil aku nggak perlu dibuka, bisa pencet ini untuk ngambil barang di dalamnya. Tombol ini untuk kalkulator kalau kalian lagi mager ngitung guys. Tombol di atas untuk serutan, yang bawah untuk penghapus, dan bagian belakangnya kayak gini. Jadi gimana, guys? Kotak pensil siapa? Yang paling canggih. Komen. Kalian punya gak sih bestie yang bikin malu kayak gini? Koko ganteng, minta nomor WA dong. Aku sakit parah kok, umurku tuh nggak lama lagi. Please, kabulin permintaan terakhir aku, ya. Yes, dapat kan? Tuh, temen lu tuh. Teman gua? Guys, kita foto bareng yuk. Tapi Apa Anda? Masa pakai baju Teletubbies? Iya, curang. Lu doang yang cantik. Kita kayak baru tancol gini. udah, lihat kamera sini. 1, 2. Guys, kalian punya penyesalan dalam hidup kalian nggak? Anda orang tua gue nggak bangkrut, gue pasti masih bisa lanjut kuliah. Kalau aja gue punya sedikit keberanian buat kenalan sama Snow. Tifa, lihat, gue dapet beasiswa nih. Tiba-tiba, masa Snow ngecek-ngecek jalan dong? Loh, Tifa mana? Nggak tahu. Udah sebulan Tifa ngilang. Belum ada kabar dari Tifa ya? Emang tuh anak, seenak jidat dia aja. Juliet, ikut aku. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Hah? Tifa? Kenapa bisa? Dia sakit parah, tapi dia nggak mau lanjutin pengobatannya. Uangnya dipakai buat daftar kuliah kamu, Zoe. Dan juga dia menitipkanmu padaku, Juliet. Tes 1, 2, 3. Ini udah kerekam belum ya? Gue udah bilang kalau kalian nangis tuh jelek. Gue mau kalian bahagia. Ingat untuk selalu tersenyum ya. Gue janji Tifa. Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau sempat terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih, Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bobo sendirian. Temenin Juliet Bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh ya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau Bapaklah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Bapak. Halo, nama aku Sansan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama mulai ngonten sampai sekarang. Awalnya aku ngonten di TikTok, bulan Maret tahun 2022. Waktu itu kontennya masih random, buat ngisi masa pandemi aja. Aku berjuang, rajin bikin konten setiap hari. Walaupun dihujat,
diremehkan, dan dapat banyak sindiran. Karena di umurku yang udah menginjak 34 tahun ini, katanya aku udah nggak pantas bertingkah seperti anak muda lagi. Tapi semua itu aku jadikan batu pijakan demi menggapai mimpi masa kecilku. Iya, sedari dini aku memang menyukai drama, hingga aku memutuskan untuk menekuni POV. Aku berusaha begitu keras, dari belajar menulis skrip, memerankan puluhan karakter, jadi cewek, jadi cowok, isi suara, edit, hingga menghasilkan sebuah video. Segala proses itu aku lakukan sendirian. Sampai di bulan Juli 2022, akun pertamaku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 4 bulan, hingga mengumpulkan sekitar 50.000 followers, di-ban permanen. Jujur saat itu rasanya hancur dan sedih banget, pengen nyerah aja. Cuma aku mikirnya, kalau aku berhenti sekarang, semua jerih payah aku bakal sia-sia. Nol, gak ada artinya. Aku gak dapat apa-apa. Akhirnya cuma modal nekat, aku bikin akun baru lagi di tanggal 14 Agustus 2022 dengan nama Sansanti Fabel yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih ke kalian semua. Makasih udah selalu dukung aku. Makasih udah nonton konten-konten aku, udah like, udah follow, udah subscribe aku. Aku bener-bener bersyukur. Aku sayang banget sama kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, terima kasih 4 juta subscriber. I love you guys. Nih, Elliot. Ini teh buat aku, Mah. Hah? Aneh banget. Susu kok dibilang teh? Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ini teh susu. Ada-ada aja. Walah, maaf Jeng, ndak mudeng iki anakku. Penggelis mau? Mau, tapi ndak pakai teh. Papa mau? Aku nggak mau susu yang itu. Maunya